Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi teman-teman, berdasarkan masukan dari beberapa hari saya bertanya ke sana kemari, mulai dari ujung Aceh sampai Papua. Ini adalah sahabat-sahabat saya di berbagai kota. Jadi saya berharap masukan yang informasi hari ini dapat menjadi acuan bahwa ternyata masukan dari teman-teman itu anak-anak muda yang usianya 35 tahun ke bawah itu kayaknya akan banyak melakukan golput. Jadi agak menarik juga nih. Jadi banyak teman-teman anak-anak muda yang golput, hampir 40% katanya. Jadi saya pikir ada yang menarik nih, kenapa mereka menjadi golput, tapi itu mungkin dari teman-temannya Bosman, dari kalangan Bosman. Saya telepon Aceh, saya telepon Padang, saya telepon Medan, saya telepon Lampung, sahabat-sahabat saya yang di sana, sahabat-sahabat New Mind di sana. Dan terdapat fakta bahwa ternyata 40% katanya, hasil itu bukan survei beneran, tapi dari mereka tanya, dari yang calon yang ada di etalase, gimana pendapat mereka gitu ya. Akhirnya terdapat informasi kira-kira hanya 60%, alias dari 10 orang, 4 orang, alas gue nggak mau nusuk gitu ya. Itu menarik. Jadi masukan itu membuat saya berpikir, membuat saya berdiskusi 2-3 hari ini dengan teman-teman di Jakarta. Akhirnya saya pikir saya harus memutuskan bahwa kalau Pak Jokowi sebagai presiden, dengan Jokowi fansnya, dengan projonya membuat musyawarah rakyat Indonesia, maka kita juga kaum New Mind membuat musyawarah nasional Republik Sontoloyo, kaum New Mind ini. Dan untuk itu saya mulai masuk ke topik politik dulu gitu ya. Sahabat semua, kita tahu reformasi itu sudah 25 tahun. Setuju ya? Bahwa tahun 2023 reformasi itu adalah pertama adalah tahun 1997. Itu adalah era reformasi, puncaknya adalah 98, Pak Harto terguling atau Orde Baru terguling setelah 32 tahun berkuasa. Reformasi per hari ini, tahun 2023, sudah genap masuk 25 tahun. Nah, disinilah kita harus mereview sebagai kaum New Mind, apakah kita masih menyatakan diri kita reformis atau kaum reformasi hingga tahun 2024 nanti, atau di tahun 2024 ke atas kita sudah bukan era reformasi lagi, kita ubah menjadi era New Mind. Sekali lagi kita coba mereview apa yang sudah dilakukan oleh reformasi selama 25 tahun. Dalam era reformasi itu ada 5 presiden atau 5 era pemerintahan. Orde Baru 32 tahun itu 1 presiden, kemudian Orde Lama Pak Karno saja. Jadi kita coba mereview reformasi selama 25 tahun. Pertama, hutang negara per 31 Maret 2023. Hutang negara adalah 7.900 triliun rupiah. Atau naik 738%. Atau naik 6.900 triliun. Sejak reformasi tahun 1997 yang lalu. Alias utang kita cuma 1.000 triliun di tahun 1997-98. Kemudian selama 25 tahun meningkat 6.900 triliun. Atau naik 738%. Jadi hutang Indonesia selama 25 tahun per tahunnya naik 31%. Oke? Ini adalah sebuah fakta, data yang tidak bisa dipungkiri.
Jadi kenaikan per tahun hutang yang 31%-an itu nilainya adalah 278 triliun per tahun. Kita tahu ada 5 pemerintahan dari Gus Dur, Megawati, B.J. Habibie kita skip karena beliau hanya transisi sebentar. B.J. Habibie, Megawati, Gus Dur, Megawati, kemudian SBY 2 periode dan Pak Jokowi 2 periode. Dan 2014 periode pertama Pak Jokowi sampai 2019 hutang kita naik 2.200 triliun atau plus atau naik 84%. Kemudian 2019 sampai 2023 naik 3.100 atau plus 68%. Hutang total 5.300 triliun tersebut adalah 6 kali hutang pemerintahan SBY atau 20 kali hutang pemerintahan Gus Dur, Megawati. Jadi hutang tersebut sekali lagi kita rangkum adalah per tahunnya naik 31%. Kemudian PDB per kapita atau peningkatan pendapatan penduduk per tahun di era reformasi dari 97 sampai sekarang 2023 adalah 8,55%. Dan sekedar mengingat, kenaikan rata-rata selama 25 tahun adalah 8,55%. Dan perlu dicatat 9 tahun terakhir setiap tahunnya naik hanya 5%. Berarti pemerintahan sebelumnya jauh lebih baik daripada pemerintahan sekarang karena 9 tahun ini rata-rata cuma naik 5%, sementara pemerintahan yang lalu ada 12%, bahkan di zaman Gus Dur Megawati bisa hampir 25%. Jadi rata-rata, sekali lagi, saya ulangi lagi, selama 25 tahun reformasi, PDB tumbuh 8,55% per kapita, tapi hutang negara naik 31% per tahunnya. Pertanyaannya, kalau pertumbuhannya tidak besar, 8,55 per tahun, sementara hutang tumbuh 31%, lalu selama reformasi, untuk apa sih kalian berhutang? Itu pertanyaannya kaum New Mind. Sekali lagi, pertanyaan kita kaum New Mind. Untuk apa kalian berhutang? Gitu. Karena tidak meningkatkan kesejahteraan rakyat. Harusnya kalau berhutang 31%, pendapatan kita harusnya naik 50% per tahunnya. Gitu ya. Jadi kita bandingkan sekarang dan kita pertanyakan. Untuk apa, wahai pemimpin reformasi, kalian berhutang? Kalau kesejahteraan rakyat tidak naik. Itu pertanyaan pertama. Sekarang kita bandingkan dengan Orde Baru. Orde Baru adalah sejak 1971 hingga 1998. Dan PDB per kapita itu naik 12% per tahunnya selama 32 tahun. Jadi kalau dibandingkan head to head, 32 tahun era Orde Baru adalah 32 tahun naiknya per tahunnya 12%, sementara dalam 25 tahun PDB-nya hanya naik 8,55%. Jadi teman-teman, New Mind harus declare bahwa ke depan kalau masih menggunakan cara ekonominya reformasi, maka kita pesimis negara kita bisa lebih baik dari sekarang. Majunya paling top 5%. Nah, namun hutang naik 31%. Anda bisa bayangkan. Dan di sini kita harus mengingatkan, sekali lagi, tugas kita mengingatkan kepada sahabat semua, kita ini adalah generasi New Mind, kita nggak mau lagi menyatakan diri kita sebagai bagian dari reformasi. Jadi itu adalah pernyataan dari Bosman selaku penggagas New Mind, dan New Mind harus menunjuk ke depan apa posisi kita
di tahun 2024. Jadi sekali lagi, teman-teman, di awal pembicaraan ini kita membicarakan masalah hutang dan pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah, kalau ditanya, Newmind konsep ekonominya gimana? Bukan bernegaranya, sabar dulu. Kita konsep ekonominya bagaimana? Ini ada tanya, tindakannya Pak Mardigu apa gitu ya. Jadi gini, kita tahu selama 7 presiden, cara mengelola negaranya adalah heavy on government. Jadi semuanya apa-apa pemerintah, yang ngutang pemerintah, yang ngebangun pemerintah, yang mengelola dana pemerintah, semuanya pejabat politik. Entah itu pegawai BUMN, dan kita tahu harga BUMN 2 kali harga swasta, nggak peduli, pokoknya negara gitu ya. Jadi yang mau saya diskusikan adalah sama halnya seperti negara demokrasi terbesar di dunia saat ini, kita mengacu ke Amerika dulu. Negara demokrasi Amerika itu ada 2 partai, Partai Republik dan Partai Demokrat. Partai Demokrat adalah heavy on government, seperti kita sekarang. Partai Republik heavy on swasta. Jadi Newmind adalah heavy on private atau heavy on swasta atau miring ke swasta. Jadi apa-apa swasta. Jadi negara akan menjadi ringkas. Mungkin pegawai negeri jumlahnya tinggal 50% dari sekarang. Kemudian pekerjaan-pekerjaan tidak lagi diberikan ke BUMN. Karena BUMN sudah bukan di bawah kementerian lagi. Jadi kayak seperti Temasek atau Kasanah di Malaysia, Temasek di Singapura. Di bawah PT atau perusahaan. Di bawah holding. Bukan di bawah kementerian atau di bawah regulator. Bukan kelembagaan lagi. Menjadi private, menjadi korporasi. BUMN akan menjadi BUMN incorporated, menjadi korporasi, tidak di bawah kementerian. Jadi dengan demikian udah menjadi swasta kalau seperti itu. Dan dalam 10 tahun kita akan melakukan merger, kita akan melakukan, dan semuanya akan di IPO sehingga publik yang mengelola, dan sehingga proyek-proyek itu akan menjadi privatisasi atau diswastakan. Dan sekali lagi, Newmind pro bukan oligark atau elit kapitalis, tetapi kita pro UKM. Jadi di bottom of pyramid itu sebelah kanan ada UKM, sebelah kiri ada buruh, nelayan, dan petani. Kita consolidate bottom of pyramid ini menjadi inilah kekuatan yang selama 7 presiden belum pernah digarap dengan benar. Buktinya saat ini jarak antara yang kaya dan miskin makin tinggi sekali. Itu semua terjadi karena memang tidak dipikirin. Yang dipikirin cuma oligarki, elitis. Jadi kalau kita lihat, kita bagi 4 itu, kiri sosialis, kanan kapitalis. Sosialis elitis adalah BUMN. Kapitalis elitis adalah oligark. Jadi kita sekarang ke bawah. Sudah 7 presiden hanya mikirin ke atas. Jadi demikian teman-teman harus membayangkan tadi, kebalik lagi. Kita menganggap reformasi sudah selesai. Bagi Newmind sudah selesai. Nah sekarang hubungannya dengan 2024. 2024 ini kita tahu ada saat ini 2 calon yang sudah mendeklarasi. Yang satu Pak Anies dengan Koalisi Perubahan, karena dia ingin merubah Indonesia dengan kelompok partai pendukungnya, yaitu Nasdem, Demokrat, dan PKS. Kemudian Ganjar dari PDIP, di mana kita tahu PDIP bisa mencalonkan sendiri. Dan sekarang tinggal poros tengah, apakah dibagi 2, incumbent versus perubahan. Kalau incumbent bergabung, maka Prabowo bergabung sama Ganjar. Tapi kita tahu kemungkinan besar orang-orang di sekeliling Pak Prabowo bilang, ini jangan-jangan kalau Pak Prabowo jadi wakil, gue nggak bisa jadi menteri ini. Karena semuanya partai merah yang mengatur kementeriannya, gitu ya.
maka kemungkinan besar Pak Prabowo akan menjadi calon ketiga, gitu ya. Di sini yang menarik adalah orang nomor satunya sudah terdaftar, yaitu Ganjar, kemudian Prabowo dan Anies. Itu adalah kemungkinan besar yang akan bertarung di tahun 2024. Pertanyaannya adalah kuncinya siapa wakilnya, gitu ya. Dan saya sih berharap ada orang gila gitu ya, misalnya Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo sama Bosman gitu, atau Anies sama Bosman gitu ya. Tapi saya nggak tahu, kalau Ganjar sama Bosman saya nggak tahu gitu ya. Tapi jujur, kalau Prabowo Bosman atau Anies Bosman, rasanya gue akan gulung tangan dan fight. Tapi, sekali lagi, tapi kita anggap konsep kita aja dulu yang diterima, gitu ya. Sekali lagi, bukan individunya, nggak penting individunya, yang penting Anda semua yang nanti mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau saya melihat PDIP, maka analisanya adalah karena mereka yakin akan menang di darat karena pasukan PDIP itu kuat, tinggal cover di udara, Ganjar jago di udara. Kemungkinan saya lagi berpikir bahwa Ridwan Kamil jago di udara, Sandiaga Uno jago di udara, alias mereka punya follower di sosial media ini sangat powerful. Jadi kalau mereka mau jadi digital politik, dua tokoh nomor 1 dan nomor 2-nya di PDIP harusnya adalah orang-orang media sosial. Mungkin boleh diledekin Ganjar presiden TikTok, atau Sandi presiden IG, atau Ridwan Kamil presiden Instagram gitu ya, wakil presiden Instagram. Tapi jangan underestimate kekuatan sosial media terhadap mereka. Jadi mungkin PDIP akan melakukan hal-hal yang baru. Mungkin saya lihat hari pentingnya PDIP adalah tanggal 6 bulan 6. Tanggal 6 bulan 6 adalah hari ulang tahunnya Pak Karno. Jangan-jangan dia memanfaatkan waktu itu, gitu ya. Kemudian kalau ini didukung oleh Pak Jokowi, kita tahu Pak Jokowi selalu mengambil keputusan penting di hari Rabu Pon. Dari bulan Mei sampai Oktober, itu ada 4 kali Rabu Pon, dan itu harus kita perhatikan. Siapa yang mengumumkan di Rabu Pon, gitu, kemungkinan itu endorsernya Pak Jokowi. Ini kode keras ini ya. Kemudian akan berat Anies kalau menggunakan AHY sebagai orang nomor 2-nya. Tapi kalau Anies pakai Pak Mahfud, bisa jadi ngelawan, gitu ya. Terus Pak Prabowo lemah di Jawa Timur dan mungkin komunitas Muslim, NU. Kalau Prabowo Khofifah, ini menarik, gitu ya. Jadi kita tahu ada yang minat banyak, ada Andika, ada Gatot, atau segala macam. Tapi saya mengerucut gitu ya, mengerucut ke beberapa pilihan. Siapapun presidennya, yang saya harap adalah konsep New Mind itu diterima. Ini sekali lagi ya, konsep New Mind itu diterima. Jadi kemungkinan mereka akan perang dulu, bertiga ini akan perang dulu. Maksudnya perang dulu tuh begini. Kita tahu untuk satu putaran harus 50% plus 1. Kita yakin bahwa formasi Ganjar Prabowo Anies tidak akan ada yang menang 50 plus 1. Itu sudah pasti. Kita nggak yakin kalau Ganjar bisa menang 50% atau Anies dengan pasangan mana bisa menang 50%. Pasti 2 round. Di mana round kedua ini adalah bulan Mei. Jadi kalau pertama ini adalah Februari 14, kemudian bulan Mei itu adalah ronde kedua. Jadi kalau nanti Prabowo, misalnya Ganjar kalah, Prabowo dengan Anies yang perang, maka Ganjar akan ke Prabowo. Kalau Ganjar menang lawan Anies,
maka Prabowo akan ke Ganjar, gitu ya. Ini perang dulu. Dan yang menarik adalah kalau ternyata babak kedua adalah Prabowo versus Ganjar, Anies kemana? Kemungkinan besar ke Prabowo. Jadi melihat matematis, ya ini sekali lagi ini adalah keputusan New Mind bahwa Prabowo ditempel sama Ganjar, Prabowo menang walaupun nomor 2. Jadi kayak tadi ya, kalau Ganjar versus Anies di babak kedua, maka Prabowo pasti ke Ganjar, gitu ya. Kalau Prabowo versus Anies, maka Ganjar pasti ke Prabowo, gitu. Kalau Ganjar versus Prabowo, Anies ke Prabowo. Jadi apapun itu, sepertinya kalau kita utak-atik gatuk gitu ya sebagai orang Jawa, saya ini memikir bahwa Prabowo Anies adalah chance-nya besar, gitu, chance-nya besar. Bukan underestimate PDIP atau Ganjar, tetapi di sini unsur Prabowo kemana nempelnya ini yang menarik. Jadi teman-teman, kemungkinan besar 3 akan bermain, kemungkinan besar 2 babak, gitu ya. Kita berharap siapapun yang menang, konsep New Mind yang dipakai. Nah, New Mind tidak merubah apa yang sudah dilakukan selama ini. 7 presiden sudah menggunakan cara untuk bernegara atau untuk ekonominya, maka New Mind harus masuk menjadi menambah. Ini sekali lagi, menambah. Jadi kalau ditanya, 2024 kita fleksibel. 2029 adalah masa New Mind megang kendali. Jadi teman-teman, itu adalah pernyataan politik. Kita harus terus mempromosikan bahwa 2024 sampai 2029 ini adalah masa transisi penting di mana New Mind kalau bisa masuk ke dalam kabinet siapapun presidennya. Dan berapa orang berpikiran New Mind. Jadi inilah yang harus kita ingatkan kepada teman-teman bahwa semua orang ingin menang. Semua orang ingin menegakkan kebenaran. Tetapi kita semua tahu menegakkan kebenaran Anda harus megang power dulu. Jadi rencana kita bukan memilih siapa yang benar. Semua membela kebenaran. Tapi kita memilih siapa yang menang. Ini strateginya. New Mind, Anda boleh analisa ke dalamnya. Strateginya adalah menang dulu. Setelah kita menang, kita masuk ke lebih dalam untuk membawa tahun 2029, untuk mengakhiri masa reformasi, untuk menjadi New Mind periode. Dan teman-teman, rasa nasionalisme saya ini benar-benar terbakar akhir-akhir ini. Saya merasa penting untuk mengkader bukan hanya sahabat semua dengan informasi hari ini. Informasi hari ini saya boleh ulangi bahwa seperti kata Pak Jokowi, kita harus nyari pemimpin yang benar. Tapi kali ini kalau Pak Jokowi cari pemimpin yang benar atau pemimpin yang kuat untuk memimpin Indonesia ke depan, maka kita akan bilang kita harus punya misi dan visi yang menjadi pemenang, bukan hanya orangnya saja.